Pada episode sebelumnya diceritakan, Xian sudah tiba di Pavilion Qianji. Di sana, sang ratu mengajak Xian untuk pergi ke halaman belakang. Ternyata, di sana pemandangannya membuat Xian teringat tentang Xiao Mensan di benua Daodi. Selanjutnya, Xian pun menyerahkan resep ramuan peremajaan yang dia dapatkan dari si nomor 3 kepada sang ratu. Lalu, muncullah dua sosok wanita yang membawa gulungan informasi kepada sang ratu. Dan scene pun berganti. Memang benar bahwa ada petunjuk lain tentang keberadaan kekuatan asli di ujung utara. Tetapi, lokasinya lebih dalam. Dan di sana, diperkirakan bahkan pasukan dunia Taisu tidak akan memilih untuk masuk. Ucap sang ratu sambil memberikan informasi yang relatif akurat kepada Xiaoyan. Selain informasi itu, apakah ada petunjuk lain tentang kekuatan asal? Menurutku, inti api langit ini adalah yang terbaik. Namun, aku yakin bahwa ada sesuatu yang lebih menakjubkan di wilayah sana. Ucap Xiaoyan yang wajahnya kini penuh dengan kegembiraan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sumber kekuatan adalah petunjuk yang dapat ditemukan sesuka hati? Memang jumlahnya ada banyak, akan tetapi semuanya itu tidak mungkin memiliki petunjuk yang akurat, ucap sang ratu dengan tegas. Jangan percaya diri terlebih dahulu. Alasan mengapa kamu sekarang dapat memiliki 3 inti api dan 1 inti guntur itu semata-mata hanyalah karena keberuntunganmu. Bagi orang biasa, bagaimana mungkin mereka bisa seberuntung itu? Ucap sang ratu yang tiba-tiba kembali marah. Di ujung utara, apakah petunjuk ini dapat diandalkan? Tanya Xiaoyan. Tentu saja, meskipun sudah mendapatkan bantuan seperti ini yang membuatnya lebih mudah, Xian masih perlu untuk meminta pendapat sang ratu. Lagi pula, tidak ada banyak waktu yang tersisa. Jadi, jauh lebih baik untuk mencoba memilih petunjuk dengan probabilitas yang lebih tinggi. Jika kamu semakin dalam memasuki daerah ujung utara, aku khawatir semua itu adalah bahaya dan dapat dipastikan bahwa kamu akan terhisap oleh badai kehampaan, ucap sang ratu dengan perlahan. Kemudian, Xian pun segera mengingat bahwa setelah tiba di ujung utara, dirinya juga menghadapi badai kehampaan. Tapi saat itu, Xian bertemu dengan seseorang yang dapat dengan bebas masuk dan keluar dari badai kehampaan tersebut. Jika kamu bisa memasukinya, petunjuk ini memang layak untuk ditelusuri. Jadi, apakah kamu tahu kekuatan asli apa yang ada di dalamnya? Tanya sang ratu kembali. Jelas, kekuatan asli di setiap dunia memiliki banyak atribut. Dan itu adalah kekuatan asli yang membentuk dunia. Selain api dan guntur, ada banyak kekuatan asli. Lalu, untuk Xiaoyan sendiri, sumber kekuatan lain mungkin tidak cocok untuknya. Akan tetapi, dia tetap ingin mencarinya. Karena pasti akan berguna jika sudah nanti ia dapatkan. Dan mungkin jika memang dia tidak bisa menggunakannya, ada orang-orang di tim Pelas. Mungkin mereka bisa saja menjadi pemilik kekuatan itu. Pada saat ini, Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya ketika sang ratu menanyakan hal itu. Dia hanya mengingat secara kasar apa yang dikatakan Chang Yua, dan dia bahkan tidak mengatakan bahwa itu adalah kekuatan aslinya. Aku tidak menyangka bahwa kamu akan menyebutkannya dengan santai. Suamiku, terima kasih banyak. Itu adalah informasi bahwa memang ada petunjuk, ucap sang ratu yang segera menjentikan jarinya lagi. Dan tentunya, Pavilion Qianji ini berisi informasi yang luar biasa. Namun sebenarnya, sang ratu memiliki alasan lain. Itu karena dia ingin menjadi teman serumah Xiaoyan, yang merupakan reinkarnasi dewa tertinggi yang berbudi luhur. Dan keberadaan organisasi semacam itu memang bisa menghemat banyak energi. Pada saat ini, hanya sosok sang ratu yang terfokus pada selembaran kertas kosong di hadapannya. Dan segera, beberapa nama pun perlahan ditulis di atas kertas yang diletakkan di atas meja. Jika petunjuknya benar, sumber kekuatan ini adalah yang paling mungkin, ucap sang ratu sambil menulis satu persatu apa yang dia ingat. Adapun nama-nama ini, Xian belum pernah melihat sebelumnya. Meskipun ada banyak sumber kekuatan, tapi tidak semuanya dapat digunakan oleh manusia.
Sekalipun inti api dan guntur yang didapatkan oleh Cheyenne itu hanyalah kekuatan turunan, esensinya tetaplah api, dan karena lingkungannya yang berbeda, maka akan melahirkan inti api dengan berbagai kemampuan. Jadi, hal yang sama berlaku untuk sumber daya lainnya. Tapi, untuk Cheyenne pribadi, hal utama yang dia cari adalah inti api dan guntur. Dan yang kedua adalah sumber jiwa. Dia sangat membutuhkan itu. Karena, jika ia berhasil mendapatkannya, Cheyenne tentu akan memiliki kekuatan yang sangat berguna. Meskipun ada jiwa ungu, yaitu serpihan dari jiwa kehampaan. Tapi, bagaimanapun juga, itu hanyalah jiwa yang tersisa. Dan akan lebih baik jika ia bisa mendapatkan jiwa utamanya. Tetapi, sampai saat ini, ada kasus di mana orang memiliki kekuatan asli yang dapat dikecualikan. Dengan cara ini, aku mendapatkan nama-nama tersebut. Namun, mereka tampaknya sudah berada di kedalaman paling utara untuk waktu yang lama, ucap sang ratu. Selain tempat itu sulit dijangkau, sumber kekuatan ini tidak sama dengan sumber kekuatan lainnya. Dan untuk saat ini, tidak ada yang bisa mengukur seberapa kuatnya itu, ucap sang ratu kembali. Hantarannya lah api dan guntur yang kamu butuhkan. Jika ini benar-benar keduanya, itu mungkin ada dalam peringkat kelima. Dikatakan bahwa api ini lahir di dunia bawah setelah seseorang meninggal. Sejumlah besar mayat pun membusuk dan lahir, ucap sang ratu. Jika untuk memurnikan boneka, api ini sangat cocok. Atau mungkin dengan inti guntur peringkat kedua yang bernama Chile, guntur ini terkenal dengan kecepatannya dan sudah lama tidak terlihat, ucap sang ratu sambil melirik Cheyenne. Tapi yang paling mungkin menurutku adalah inti api peringkat kedua bernama api yang berkobar. Dan itu adalah api yang sangat panas. Aku pernah melihat pengendali yang menggunakan api ini. Dan nyala api tersebut berubah menjadi magma yang dapat langsung membakar semua materi bintang menjadi magma, ucap sang ratu. Dalam pertempuran, pemandangannya sangat luar biasa pada satu waktu dan apinya menyala-nyala. Lalu, karena orang ini pernah menjadi orang kuat di bawah komando sang dewa tertinggi, Papilion Qianji menyimpan beberapa informasi tentangnya, ucap sang ratu. Jika itu adalah tempat di ujung utara, itu pasti adalah inti api, dan mungkin itu bisa membantu. Bagaimanapun juga, apakah itu akumulasi atau kobaran api, kamu harus siap dengan kedua tangan untuk memastikan bahwa kamu memiliki kemampuan untuk mengendalikannya setelah kita benar-benar menemukannya, ucap sang ratu yang serius membuat rencana untuk Cheyenne dan membantunya dengan tulus. Lagi pula, kamu tidak punya banyak waktu, jadi serahkan masalah ini kepadaku. Kamu harus dapat menyempurnakannya dengan benar selama periode permunian ramuan itu, ucap sang ratu sambil melambaikan tangannya dan menepuk payudaranya yang kenyal. Pada saat ini, untuk sesaat, Cheyenne tidak tahu harus berkata apa, dan dia hanya bisa mengepalkan tinjunya. Akan tetapi, ketika Cheyenne akan mengucapkan terima kasih, saat itu, tiba-tiba sang ratu pun mengedipkan matanya dengan manja. Cheyenne pun segera sadar bahwa ada yang tidak beres. Jadi, Cheyenne hanya bisa menarik tangannya karena kesal. Tampaknya, alasan mengapa sang dewa tertinggi dahulu bisa begitu kuat adalah karena dia sangat beruntung memiliki istri yang berbudi luhur di belakangnya. Ratu, terima kasih banyak, ucap Cheyenne sambil tersenyum canggung. Detik berikutnya, senyum pun juga muncul di wajah sang ratu setelah ia mendengar ini. Kini, sang ratu menganggap bahwa penglihatan Cheyenne masih bagus. Tapi, dia tidak menyangka bahwa suatu hari nanti Cheyenne tidak memiliki keraguan untuk mengatakan hal tersebut. Tapi tiba-tiba, Cheyenne malah berdiri dan ada tatapan aneh di matanya. Waktunya hampir habis dan kita akan segera memulainya setelah aku menyempurnakan ramuan ini. Kalau begitu, aku pergi dulu, ucap Cheyenne sambil berburu-buru bergerak ke belakang. Sementara itu, sang ratu hanya bisa menggertakkan giginya dan sebisa mungkin membuat ekspresi wajahnya menjadi rileks. Anak ini cukup keras kepala, tapi rasanya sulit untuk membencinya. Benar-benar anak yang menarik. Tidak heran, aku begitu acuh tak acuh pada saat itu. Bahkan, meskipun dia peduli pada semua makhluk hidup, dia tetap teguh. Mungkin dia juga memiliki perasaan yang sama.
gumam sang ratu yang kembali tersenyum. Lalu, ia pun menuangkan teh untuk dirinya sendiri dan mencicipinya perlahan. Pada saat ini, ketika Xion berjalan keluar dari halaman sang ratu, ada banyak mata tertuju kepadanya. Jelas, karena dia sudah benar-benar berubah dari sebelum dia masuk. Ini, penampilannya pun berbeda, rambutnya disisir rapi, dan dia menggunakan pakaian milik sang dewa tertinggi. Seorang budak bergantung pada warna emasnya, dan seorang pria bergantung pada pakaiannya. Memang benar, telah terjadi perubahan kualitatif dalam temperamennya. Jika melihatnya seperti ini, sepertinya dia hanya cocok dengan sang ratu, ucap salah satu penjaga. Jangan berbicara omong kosong. Apapun yang terjadi, kita tidak setara dengan sang dewa tertinggi, ucap penjaga lainnya. Dan sekarang, para penjaga itu langsung menutup mulut serta tidak berani berbicara omong kosong lagi. Itu karena setelah Xion melewati mereka, sang ratu juga berjalan keluar dari halaman belakang dan memberi perintah untuk menyimpan semua gulungan dan kembali melaksanakan tugas di pavilion Qianji. Untuk sekarang, kalian harus mengumpulkan petunjuk sebanyak mungkin tentang jantung api yang asli. Tingkat Qianji adalah yang tertinggi, ucap sang ratu yang tampaknya mendominasi, dan suaranya yang lantang segera bergema di seluruh pavilion Qianji hingga membuat semua orang pun menjadi sibuk. Sementara itu, setelah meninggalkan pavilion Qianji, Xiaoyan pun langsung pergi ke aula alkemis dunia dewa kuno. Ada penghalang yang kuat di sini untuk mencegah dampak energi yang sangat besar dari pembakaran, agar tidak merusak pembangunan di sekitarnya dan menghindari korban jiwa. Tentu saja, untuk beberapa ramuan tingkat tinggi, jika dibakar di dalam tungku, efeknya akan sangat kuat, dan tidak jarang sang alkemisnya akan terluka parah. Jadi, Xion tidak memilih untuk kembali ke halaman rumahnya untuk memurnikan ramuan. Tidak hanya itu, meskipun ramuan ini digunakan untuk mempercantik diri, namun kadarnya tidak rendah dan perlu dilakukan persiapan yang matang untuk mencapai kadar yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak tahu di mana Lentian sekarang, tetapi dengan bakatnya untuk memurnikan ramuan, dia seharusnya sudah menjadi lebih kuat, gumam Xion di dalam hatinya. Dan saat ini, ketika Xion berpikir untuk memurnikan ramuan, dia tanpa sadar memikirkan sosok Lantian. Lagi pula, obsesi Lantian untuk memurnikan ramuan benar-benar di luar jangkauan Xion. Di dunia dewa kuno, suasana di sini juga gemerlap dan penuh dengan berbagai cahaya yang jauh lebih menarik daripada di awal pemurnian dahulu. Meskipun tidak terlihat semegah dan seindah rumah lelang, tidak ada yang berani mengatakan bahwa kekuatan aula pemurnian lebih buruk daripada rumah lelang. Lagi pula, ada beberapa ramuan yang sangat sulit untuk didapatkan, dan bahkan tidak ternilai harganya. Kemudian, karena adanya patung yang dibuat oleh sang ratu untuknya, Xiaoyan yang ingin memperlihatkan dirinya pun tidak berani lagi menunjukkan wajahnya di dunia dewa kuno, karena pasti akan menimbulkan keramaian yang sangat mengganggunya. Meskipun itu tidak akan berpengaruh, Xiaoyan tetap saja tidak suka dengan perasaan diawasi oleh banyak orang. Dan untuk sementara waktu, dia tidak akan mampu membiasakan diri dalam waktu yang cukup lama. Jadi, saat ini, Xion masih memakai topeng dan berjalan ke ruang permunian ramuan. Ada peti ramuan yang memenuhi seluruh ruangan luas ini. Dan segera setelah Xion masuk, seseorang pun datang untuk menyambutnya. Sambil berjalan menuju lobi, Xion menemukan bahwa tata letak interior di seluruh lobi tampak seperti atap. Dan interiornya cukup inovatif, serta banyak variasi yang bisa memanjakan mata pengunjung. Sambil melihat ke sekeliling, dalam pandangan Xiaoyan ada lebih dari selusin lantai, yang semuanya adalah ruangan yang padat penduduk. Semuanya adalah ruang alkemis, dan jika mengurutkan semua alkimia di dunia dewa kuno ini, tampaknya seluruh strukturnya sudah sangat lengkap. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, ketika tiba saatnya Xion mengungkapkan wajahnya, Xiaoyan hanya berharap bahwa dia tidak akan menjadi pusat perhatian dan bisa mendapatkan ruang alkimia kelas atas agar hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihatnya. Yang mulia, tolong ikuti aku, ucap seseorang yang tiba-tiba menghampiri Xiaoyan. Saat ini, setelah melihat Xiaoyan, sikap semua orang pun menjadi sangat hormat. Dan detik berikutnya, seseorang pun membawa Xiaoyan ke lantai paling atas.
Jumlah ruangan kimia pada tingkat langit sangatlah terbatas, tapi Ratu secara khusus menginstruksikan bahwa hanya mereka yang benar-benar diakui yang dapat menggunakan lantai atas. Seperti yang dikatakan pemimpin, hanya ada kurang dari 100 kamar, ucap orang itu. Untuk dunia dewa kuno, itu sudah cukup langka. Namun, yang tidak diharapkan Xion adalah bahwa sang ratu ternyata sudah membuat instruksi dan pengaturan kepada orang-orang. Xiaoyan pun kini benar-benar mengerti bahwa pasti ada alasan khusus untuk menjadikannya sang ratu sebagai istri Juzang. Setelah menganalisisnya kembali, Xiaoyan mengakui bahwa sangat mungkin untuk menyerahkan urusan di belakang layar kepada sang ratu. Itu tidak hanya akan menjadi lebih sempurna, tetapi dia memang tidak akan pernah menimbulkan kesalahan sama sekali. Sambil berjalan di lantai paling atas, Xiaoyan sejauh ini sudah memahami keadaan si Goyan. Ia sangat berguna di saat-saat tertentu dan telah menghancurkan terlalu banyak batasan yang kuat. Lalu, meskipun dia tidak sempurna, dia masih bisa memahami satu atau dua hal. Di sini ada aroma ramuan yang kuat, dan yang terpenting adalah setiap ruangannya tidak akurasi dengan penghalang yang sangat halus. Dan ketika Xion melihat sekeliling, dia tiba-tiba mengerutkan keningnya karena merasakan sesuatu yang aneh. Benar saja, ledakan dahsyat pun meletus dari salah satu ruangan, tidak jauh dari tempat Xion dan yang lainnya berada. Akan tetapi, itu hanyalah suara yang terdengar dan tidak ada dampak energi apapun terhadap ruangannya itu. Ketika menyaksikan hal tersebut, Xion segera menghela napas lega dan merasa kagum dengan penghalang yang tetap stabil. Setelah mengisolasi dampak energi, seolah-olah masalah pembakaran ramuan ini memang bisa dihindari. Kemudian, Xiaoyan pun berpikir bahwa memang pilihan yang tepat untuk datang ke sini. Lagi pula, dia sudah lama tidak membuat ramuan. Jika tungkunya benar-benar meledak, setidaknya akan ada jaminan bahwa ruangannya akan baik-baik saja. Tentu saja, Xiaoyan juga mempunyai maksud lain untuk datang ke sini. Tampaknya, keinginan dan hasrat Xiaoyan untuk memurnikan ramuan yang diserahkan oleh si nomor 3 itu dapat lebih dibangkitkan di tempat seperti ini. Tuan, tanpa mengurangi rasa hormatku, aku ingin Tuan ikut denganku. Bagian depan di sana adalah ruangan untukmu, ucap seseorang yang sepertinya merupakan sosok yang ahli di tempat ini. Dan dia terus memimpin Xiaoyan ke depan, sampai pada akhirnya mereka pun tiba di sebuah pintu. Tepat ketika Xiaoyan memperhatikan sekeliling, dia dapat melihat bahwa ruangan ini sangatlah istimewa, terlepas dari kenyataan bahwa pintunya berbeda dari yang lainnya. Itu juga terletak di lantai paling atas. Jadi, bisa dibilang dibandingkan dengan yang lainnya, ruangan ini adalah yang paling sempurna. Baiklah Tuan, semua ini adalah perintah dari Yang Mulia Ratu. Ruangan ini juga diatur khusus oleh Ratu untukmu. Dan juga aku akan memberitahumu bahwa jika Tuan membutuhkan sesuatu, termasuk semua bahan ramuan di aula kimia, Tuan dapat menggunakannya secara bebas, ucap pria yang memimpin jalan itu sambil menakupkan kedua tinjunya dengan hormat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun hanya mengangguk dan pria itu segera membuka pintu. Lalu, pada saat pintu terbuka, cahaya keemasan yang menyilaukan terpancar menyinari mata Xiaoyan, dan seluruh ruangannya pun menjadi gemerlap. Bisa dibilang, jika kamar lain adalah ruangan pribadi yang kecil, maka kamar Xiaoyan adalah ruangan yang sangat mewah, dan bahkan memiliki tempat tidur untuk beristirahat. Tidak hanya itu, ada semua perangkat teh yang digunakan untuk membuat teh yang seharusnya tidak ada di sana. Tapi ternyata bukan hanya Xiaoyan yang tertekun, namun juga orang-orang yang memimpin jalan untuknya juga tertekun. Sepertinya ini adalah pertama kalinya mereka melihat keseluruhan pemandangan interior pada ruangan ini. Sambil tertawa suram, muncul garis hitam di wajah Xiaoyan. Tentu saja, ini benar-benar tidak bisa Xiaoyan pertimbangkan. Setelah sang ratu memutuskan sesuatu, dan dia selalu bijaksana. Lalu, setelah menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, Xiaoyan pun berjalan pelan ke dalam ruangan. Namun, pada saat kembali memikirkan tentang memurnikan ramuan, Xiaoyan menyadari bahwa dia sepertinya tidak memiliki tungku pembakaran yang bisa menandingi dan menampung kekuatannya saat ini.
Jelas, jika dia menggunakan tungku biasa, mau bagaimanapun Xiaoyan melakukan teknik, itu pasti akan meledak. Akan tetapi, karena sumber dayanya tersedia untuk dia gunakan, Xiaoyan tidak berniat untuk melaporkan situasinya, dan tidak ada waktu untuk memikirkannya. Jadi, dia harus cepat untuk memunikan ramuan ini. Apakah kalian mempunyai tungku pembakaran di sini? Aku lupa membawanya. Tanya Xiaoyan kepada seorang pria yang ada di luar pintu. Tentu saja, tunggu sebentar yang mulia, aku akan segera mengambil tungku pembakaran tingkat atas untukmu. Ucap pria itu dengan sigap, dan sosoknya pun pergi dengan cepat. Tungku ini cukup unik karena memiliki dua warna, yaitu hijau dan merah. Dan tungku tersebut adalah barang yang sangat berharga milik alkemis di sini dalam memunikan setiap ramuan. Ucap pria itu. Tanpa diduga, hanya butuh beberapa napas untuk sosoknya muncul kembali. Dan pria itu pun mengeluarkan tungku pembakaran. Sementara itu, saat setelah mendengar penjelasan dari pria tersebut, Xiaoyan pun segera memperhatikan tungku pembakaran yang sangat indah di depannya ini. Dan dalam waktu singkat, Xiaoyan sudah dapat merasakan bahwa tungku ini memiliki bahan yang sangat bagus dan pengerjaannya sangat teliti. Ketika aku selesai memunikan ramuan dengan tungku ini, aku akan mengembalikannya. Ucap Xiaoyan dengan perlahan. Dan tepat ketika sosok itu mendengar ini, pria itu pun buru-buru melambaikan tangannya dan menjawab, tidak tuan, tungku berharga itu juga disiapkan oleh sang ratu untukmu. Lagi pula, selama ini tidak ada yang pernah menggunakan tungku pembakaran itu, dan hanya ditempatkan di lobi untuk dijadikan pajangan dan dilihat banyak orang. Ucap pria itu. Detik berikutnya, Xiaoyan pun benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Jadi, Xiaoyan langsung meminta pria itu untuk pergi. Dan setelah menutup pintu rapat-rapat, Xiaoyan pun mulai mengeluarkan resep ramuan permajaan dan semua bahan ramuannya. Tapi, yang tidak diketahui oleh Xiaoyan adalah bahwa pada saat ini, rupanya sang ratu juga datang ke aula pemunian pada suatu waktu. Dan tampaknya, dia juga merasa penasaran dengan langkah-langkah Xiaoyan untuk memunikan ramuan. Pada saat ini, seluruh aula alkimia sudah dikelilingi oleh banyak orang. Mereka semua mengangkat kepala dan melihat ke arah tirai cahaya di langit. Tentu saja, sosok yang ditampilkan dalam tirai cahaya itu adalah Xiaoyan yang akan menyempurnakan ramuan. Aku tidak menyangka akan cukup beruntung untuk bisa menontonnya hari ini. Jika kalian adalah seorang ahli pemunian ramuan, kalian harus mempelajarinya dengan giat. Dan kalian pasti akan mendapatkan manfaat darinya seumur hidup. Ucap salah satu penonton. Detik berikutnya, setelah mendengar kata-kata tersebut, jumlah penonton di aula alkemis pun semakin banyak. Xiaoyan sendiri, dia masih tidak tahu apa yang akan dia lakukan sekarang. Tapi, dia sudah diawasi oleh puluhan ribuan orang. Yang mulia, tekniknya ini benar-benar berbeda dengan orang lain ketika melakukan pemurnian. Ia hanya duduk bersila di sini untuk waktu yang lama. Ucap penonton lainnya. Jelas, mereka bingung mengapa Xiaoyan masih belum bergerak. Dan bahkan, sang ratu juga sedikit tidak sabar untuk menunggu. Lalu, ketika Xiaoyan menutup mata, semua orang pun benar-benar tidak tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Yang mulia pasti tertidur, gumam seseorang. Sang ratu juga mengangkat alisnya ketika ia mendengar kata-kata itu. Meskipun dia tidak berbicara, namun ketika melihat Xiaoyan yang menutup matanya, dia mungkin benar-benar tertidur. Pada saat ini, di seluruh penjuru aula alkemis, seiring berjalannya waktu, itu menjadi semakin berisi. Dan setiap orang pun menjadi sedikit tidak sabar untuk menantikan teknik apa yang akan Xiaoyan tampilkan. Tentu saja, di bagian yang paling berisik ini, sebagian besar alkemis tidak memiliki tingkat tinggi dalam memunikan ramuan. Dan untuk beberapa alkemis yang merupakan ahli sejati yang dapat memunikan ramuan sampai tingkat suci, mereka sangat tenang. Jika tebakanku benar, untuk ramuan yang akan dimurnikan oleh Yang Mulia, setidaknya itu adalah tingkat dewa. Sebelum memunikannya, dia pasti akan mengatur urutan permunian yang paling akurat tentang bahan-bahan di dalam pikirannya. Ucap salah satu alkemis senior. Jika demikian, prestasi Yang Mulia dalam memberikan ramuan mungkin sangat mengejutkan. Itu karena tidak semua alkemis bisa melakukannya. Dan itu hanya mungkin jika mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang khasiat bahan ramuannya. Ucap salah satu alkemis lainnya.
Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Naik odong-odong ke daerah hulu. Sebelum nonton, jangan lupa siapin kopi dulu.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的，既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。